Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Kita ketemu lagi di session ketiga manajemen transport barang. Tema hari ini atau sesi kali ini adalah managing aktivitas logistik dan transportasi arus barang bagian pertama, yaitu kita mengelola efisiensi dan mengelola distribusi. Tugas manajer senior. Bagaimana seorang manajer senior di bidang transportasi arus barang? Bagaimana tugasnya? Yaitu dia memiliki 10 tugas penting, yaitu bagaimana cara mengelola suatu efisiensi, ya, transportasi arus barang, mengelola distribusi, ketiga mengelola operator, keempat mengelola perawatan, kelima mengelola induksi dan pelatihan, keenam mengelola pelayanan, ketujuh mengelola database, kedelapan mengelola emergency response, kesembilan mengelola reporting dan atau laporan kinerja, dan kesepuluh mengelola action atau tindakan. Yang kita akan bicarakan kali ini di sesi kali ini hanya dua, yaitu mengelola efisiensi dan distribusi. Baik, ini tadi yang saya sampaikan, bagaimana cara mengelola efisiensi dan mengelola distribusi. Mengelola efisiensi itu adalah dengan mengejar efisiensi alat transportasi Anda atau perusahaan Anda untuk menutupi biaya leasing yang harus dibayar setiap bulannya. Dan bukan hanya biaya leasing saja, tetapi juga Anda harus bisa menutupi semua biaya operasional yang dikeluarkan atau yang harus dikeluarkan secara rutin, baik ada order maupun tidak ada order pengiriman arus barang. Yang kedua, bagaimana cara mengelola distribusi? Ya, poin kedua yang kita akan bicarakan, cara mengelola distribusi, yaitu tujuan dari pengelola distribusi itu atau alat transportasi tersebut adalah untuk mendapatkan komposisi yang ideal antara jumlah alat transportasi dengan volume order harian yang masuk. Dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi alat transportasi pada setiap batching plan. Ya. Kemudian cara mengelola efisiensi. Kita bahas yang bagian pertama dulu ya. Bagaimana cara mengelola efisiensi. Di sini tentu ada problem dan ada solusi. Problemnya yaitu biaya unit perawatan alat transportasi. Ada juga biaya pajak alat transportasi, biaya retribusi terminal, biaya tenaga kerja atau operator alat transportasi, mekanik dan staf pendukung lainnya. Dan biaya umum kantor seperti telepon, listrik, air, pemasaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu solusinya, ya, untuk alasan tersebut di atas, di mana beban biaya operasional harus ditutupi, maka sangatlah penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas daripada alat transportasi arus barang setiap harinya. Ada dua cara untuk meningkatkan efisiensi alat transportasi, yaitu dengan memaksimalkan kapasitas beban muat atau load size yang masih dapat diperbolehkan. Kedua, dengan meningkatkan ritasi atau cycle time alat transportasi per hari atau per minggunya. Ya. Ritasi itu adalah cycle time, waktu siklus ya. Kemudian itu tadi secara umum. Nah, secara khusus solusi pertama adalah dengan jalan di sini meningkatkan kapasitas beban muat atau load size. Tadi udah dibicarakan secara spesifik, kita masuk meningkatkan kapasitas beban muat load size, di mana kita berpikir ya, Anda bisa berpikir sebagai pemilik bisnis, bagaimana kepekaan Anda tentang beban biaya operasional baik harian dan bulanan yang harus dikeluarkan. Dan tentu itu bisa mencekik tenggorokan jika Anda adalah pemilik usaha alat transportasi tersebut. Bagaimana juga rasanya bila Anda dikejar-kejar pihak leasing bank dan para supplier untuk penagihan yang sudah jatuh tempo. Bagaimana rasanya menghadapi tuntutan biaya gaji dan overtime yang terus melambung tinggi. Bagaimana rasanya melihat biaya maintenance dan biaya pembelian ban yang terus meningkat. Nah, ini harus dipikirkan.
Jika Anda belum punya kepekaan untuk hidup dan merasakan bagaimana caranya mengendalikan biaya operasional tersebut di atas, maka kita belum pantas untuk bisa menjadi seorang manajer yang andal ya. Kita harus gunakan kepekaan ini untuk mengelola alat transportasi agar lebih produktif dan bersemangat. Nah, ini ada gambar setengah penuh apa setengah kosong. Nah, ini juga bowl-nya ini. Ini setengah penuh atau setengah kosong. Nah, ini persepsi tergantung kita yang melihatnya, dan inilah yang sensitivitas kita digunakan untuk menyaring hal-hal seperti ini supaya kita bisa mengelola suatu masalah termasuk kapasitas beban ini. Dengan meningkatkan kapasitas beban angkut maksimal, maka ada 3 keuntungan ya. Ini 3 keuntungan kalau kita bisa meningkatkan kapasitas beban angkut, yaitu pertama, order meningkat. Tentunya dengan adanya order meningkat ini dapat meningkatkan juga order volume yang lebih banyak ya, dapat meningkatkan order volume yang banyak. Ya, keuntungannya itu dia order volumenya bisa lebih banyak. Kedua, mengurangi biaya operasional yang tidak perlu dan waktu pengiriman lebih singkat. Ya, tentunya dengan waktu yang lebih singkat. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat risiko kecelakaan alat transportasi dalam pengiriman karena semakin tinggi tingkat pengiriman, semakin besar juga risiko yang dapat terjadi. Ya, oke, itu yang harus dipahami atau keuntungan dari kita bisa meningkatkan kapasitas beban angkut maksimal. Dan solusi dari kedua tadi ya, meningkatkan retasi cycle time. Di mana cara kedua ini untuk meningkatkan efisiensi alat transportasi, yakni dengan mempersingkat siklus efisiensi waktu perjalanan atau cycle time. Ya, kita mempersingkat siklus efisiensi waktu perjalanan cycle time dengan mengurangi waktu jeda atau idle. Nah, bagaimana nih kita mengurangi waktu jeda idle? Karena ini kita anggap sebagai pemborosan waktu yang harus dihindari untuk meningkatkan efisiensi waktu perjalanan dalam rangka meningkatkan retasi. 3 waktu idle itu sebagai berikut. 1, waktu tunggu loading. 2, waktu dalam perjalanan pergi pulang ke tempat tujuan. Dan 3, waktu tunggu loading. Ya. Kemudian kedua, 2 cara yang hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi waktu idle ada 2 di sini. Juga untuk meningkatkan cycle time dan produktivitas alat transportasi arus barang, ya ini yang pertama, memonitor dan mengawasi idle di titik-titik tersebut di atas, di garasi, di masa persiapan waktu berangkat yang terlalu lama, di jalan baik kemacetan maupun idle waktu singgah istirahat terlalu lama di jalan. Kita bisa gunakan bantuan dari GPS untuk menunjukkan kepada operator alat transportasi setiap minggunya tentang laporan idle di titik-titik tersebut. Ya, ini dalam rangka memotivasi mengurangi waktu idle yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, tadi memaksimalkan rotasi atau retasi alat transportasi, di mana jika kapasitas alat transportasi itu 7 meter kubik dan order volume ada 100 meter kubik dan jumlah alat transportasinya siap operasi ada 10 unit, ya, maka gunakan cukup 6 unit saja yang operasi dan selebihnya masukkan ke dalam ruang perawatan dan kebersihan. Ini yang namanya servis A ya. Jadi tidak perlu harus semuanya beroperasi dengan kita memberikan penjelasan kepada operator alat transportasi yang standby bahwa demi keselamatan alat transportasi harus ada yang dirawat, diperiksa kondisinya, dan kami menyebutnya itu servis A tadi ya. Servis A. Oke. Kemudian ini adalah tabel di mana ada perhitungan kebutuhan truk dan pengemudi untuk mas konkrit sebanyak 3.800 meter kubik ya di sini. Kita lihat di sini pengaturan truk mixernya ya. Untuk mas konkrit 3.800 meter kubik proyek basement NRC
Kita lihat di sini ada batching plan A, batching plan B, batching plan C, ada menitnya di sini. Ya. Ada kecepatan loadingnya, waktunya, dan total daripada driver yang diperlukan. Kebutuhan pengemudinya berapa banyak di sini ya. Nah, ini perhitungan-perhitungan ini mestinya dikuasai ya, kita kuasai dengan menggunakan tabel ini. Kemudian ada tabel koordinasi PIC selama periode mas konkret dari Departemen Transportasi. Jadi koordinasi ini juga perlu dan ditabulasi juga, di mana nama-nama manajer yang bertanggung jawab kelancaran itu siapa saja ya, kemudian koordinator lapangannya siapa, kemudian pengaturan operasional plan di jalan ini siapa saja. Nah, ini perlu diidentifikasi, di list dan didaftar sehingga kalau ada apa-apa bisa saling menghubungi untuk berkoordinasi. Kemudian di sini ada contoh rute 3 batching plan. Rute 3 batching plan menuju proyek untuk acara mass concrete. Di sini menentukan mass concrete itu adalah, kita lihat di sini menentukan rute truk beton dan menjelaskan ke para pengemudi sebelum acara mass concrete ini berlangsung. Kita briefing dulu ya, karena biasanya truk beton dan pengemudi tambahan diambil dari batching plan lain dan tidak tahu jalan dari batching plan ke project, dan juga Anda harus berkoordinasi dengan polisi jalur ke project untuk menghindari masalah di jalan. Nah, itu biasanya berkoordinasi dengan kantor polisi terdekat 1 minggu sebelum acara mass concrete ini dilaksanakan ya. Oke. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan mengenai traffic management di project sebelum kegiatan mass concrete berlangsung itu ada sekitar 8 hal ya. Area parkir di proyek tersebut seperti apa, area untuk manuver, alat transportasi beton di proyek tersebut seperti apa, washing pits untuk area untuk bersihkan sisa beton di chute, talang mixer untuk bisa terhindar ceceran ketika meninggalkan proyek setelah bongkar, lokasi penerimaan dan pengambilan doket sebelum dan sesudah bongkar, penempatan koordinator lapangan untuk mengatur keluar masuk truk beton di concrete pump, pompa konkret itu, kemudian perlengkapan kerja koordinator lapangan seperti center, handy talkie, protection, personal protection equipment, jas hujan dan sebagainya, kotak P3K untuk antisipasi pertolongan pertama jika terjadi darurat kondisi ya yang tidak diinginkan terjadi, lokasi tenda biru tempat lokasi pengambilan sampling beda uji, pengumpulan doket yang sudah ditandatangani dan dicap project sesudah dibongkar. Hal ini dimaksudkan 1 hari setelah kegiatan mass concrete, maka doket sudah terkumpul semua dan siap ditagih atau invoice ke customer. Pengaturan dan koordinasi tim kerja Anda dalam acara mass concrete seperti ini, ada beberapa poin di sini ya yang harus diperhatikan, yaitu penempatan 1 koordinator lapangan pada setiap concrete pump-nya, termen yang berada di 2 shift siang dan malam, dan ban serep siap dipasang di atas mobil pickup untuk berjaga-jaga manakala ada ban kempes sepanjang kegiatan mass concrete berlangsung. Mekanik berjaga untuk 2 shift. 1 wheel loader di atas truk flatbed, ya. Peralatan kerja di proyek seperti handy talkie, center dan lain-lain ini. Nasi bungkus untuk pengemudi diberikan dalam kabin dan pengemudi tidak dibenarkan turun dari truk selama proses kegiatan pengecoran. Masal berlangsung hanya untuk makan kecuali ke kamar kecil. Petugas di distribution center untuk memandu distribusi truk dan kecukupan pengemudi selama periode kegiatan mass concrete berlangsung. Dan terakhir berkoordinasi dengan kantor polisi untuk membantu kelancaran operasional di jalan selama periode mass concrete berlangsung. Ini suasana dalam proses atau proyek saat mass concrete. Nah, sekarang poin kedua yang kita bahas, bagaimana mengelola distribusi. Mengelola distribusi, problemnya adalah terjadi ketimpangan distribusi ya. Terjadi ketimpangan distribusi yang tentu dapat mengakibatkan permasalahan sebagai berikut. Hilangnya kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak volume order dari yang seharusnya, dan distribusi alat transportasi yang tidak sesuai dengan jumlah volume order yang masuk juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan customer terhadap perusahaan tentang on-time delivery service, karena perusahaan dianggap tidak mampu menyelesaikan tenggat waktu pengiriman sesuai jadwal dari customer.
Nah, di sini ada target dari seorang manajer sebaiknya ya dalam dia bekerja, yaitu mengejar volume hari ini dengan mengelola sistem distribusi unit dan distribusi operator unit sesuai dengan apa yang mereka telah rencanakan atau volume order yang ada ya. Nah, itu harus dilakukan ya oleh sebagai manajer. Kemudian solusi, ya, solusinya. Di sini solusi cukup sebetulnya dengan suatu metode sederhana dalam mengelola distribusi unit adalah dengan membuat kesepakatan dengan departemen terkait mengenai target volume atau ritasi yang harus didapat dalam satu unit alat transportasi. Ini aja kesepakatannya ya, kita bikin kesepakatan. Nah, bagaimana memonitor ketersediaan alat transportasi pada setiap cabangnya? Nah, kita lihat di sini. Pentingnya suatu unit distribution center dari tujuannya unit distribution center itu adalah satu. Ada 5 ya, kurang lebih di sini. Tujuan dari unit distribution center, satu, memonitor ketersediaan dan jumlah unit pada setiap cabangnya sebagai informasi ketersediaan unit yang diperlukan oleh Departemen Penjualan untuk rencana kerjanya. Ketiga, sebagai informasi yang diperlukan oleh Departemen Accounting untuk posting biaya operasional per unit per cabang secara lebih akurat per bulannya. Keempat, sebagai informasi yang diperlukan oleh Business Development dan Direktur Perusahaan untuk alokasi penempatan cabang baru atau batching plan baru. Yang kelima, sebagai informasi yang diperlukan oleh Direktur Perusahaan untuk merencanakan perencanaan tahunan penambahan unit dengan mempertimbangkan apa? Kita mempertimbangkan dari metodenya ya, dengan pertimbangan-pertimbangan ya, tentu dengan ada pertimbangan potensi volume order yang masuk di beberapa daerah atau cabang ya. Jadi penambahan unit itu dengan mempertimbangkan potensi volume order yang masuk di beberapa daerah atau cabang. Yang terakhir, monitoring. Bagaimana tips, bagaimana kita bisa memonitor, harus menempatkan orang khusus untuk memantau setiap hari dari pergerakan unit alat transportasi, terutama jika perusahaan Anda memiliki jumlah banyak armada unit alat transportasinya. Jadi perlu yang namanya supervisi ya, atau khusus orang yang memonitor. Nah, itu tadi terkait dengan sesi ketiga manajemen transportasi barang. Kita ketemu di sesi keempat minggu depan.